Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk pengerjaan nilai rapot mata pelajaran masing-masing guru, yang pertama pastikan bisa dibuka dan fungsi tombolnya berjalan. Jadi bisa dipilih masing-masing item itu. Yang perlu dicek yang pertama yaitu makronya sudah aktif atau belum. Nah, biasanya kondisinya makronya masih disable, jadi tidak bisa berjalan. Tapi rata-rata insya Allah sudah enable semua karena sudah dipakai untuk mengerjakan rapot versi yang lama. Atau yang baru-baru biasanya kena unblock di filenya begitu. Jadi untuk yang unblock biasanya untuk yang ini apa namanya versi yang baru di bagian properties bawah. Kalau karena ini support ya, jadi yang punya saya support, maka kalau di bagian properties bawah tidak ada pilihan unblock. Jadi di bawah sini biasanya ada pilihan unblock, silahkan diklik atau dicentang di situ. Kalau filenya tidak bisa diakses. Oke. Jika sudah makronya aktif, sudah bisa diakses, insya Allah masing-masing mapel sudah saya bikinkan itu sudah dinamai sesuai mapelnya karena rapot ini ada master mapel guru, jadi masing-masing guru bisa diekstrakan dari situ sehingga sudah saya ekstrakan sekian banyak mapel itu dengan nama yang berbeda-beda. Namanya sudah otomatis 60 70 itu NPSN sekolah, tahun ajaran, semester, kelas, apa namanya paralelnya ABC, kemudian kode mapel dan nama mapelnya. Sehingga suatu saat silahkan download mapel yang jenengan ajar, bukan mapel untuk ini, mapel untuk wali kelas, belum dulu. Jadi silakan download mapel yang kelas yang jenengan ajar, kelas berapa, mapelnya apa, silahkan diisi. Nah ini untuk pertemuan kita, untuk sesi kali ini, untuk pengisian mapel apa namanya yang diampu. Yang wali kelas mohon bersabar dulu. Nah di sini ini tampilan utamanya biasanya. Ini kalau jenengan pilih data guru nanti munculnya ini. Biasanya ini muncul di awal halaman utama. Dipastikan untuk kelas 7 kurikulumnya Merdeka. Kalau bagian kelas 89 yang tertitik di sini 2013. Nah, itu yang betul. Nanti kalau ada yang keliru silahkan diklik. Berikutnya bagian kiri atas di situ ada kelas 7, 8, 9. Ini absensi. Kalau jenengan mau merubahnya di situ. Tapi untuk menyamakan data maka sudah saya isikan di situ dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 dari A sampai F, A sampai D untuk kelas 7 sehingga tidak perlu jenengan isi. Kalau toh misalnya nanti di situ ada anak misalnya sudah pindah belum terhapus, misalnya anaknya Ustadz Lukman yang pindah tidak minta rapot, jadi ada satu anak di 7A itu yang pindah dan rapotnya sudah ikut di sekolah yang baru sehingga namanya masih di situ yang dikasih nilai 0 saja biar tidak merubah yang lain juga. Itu untuk yang kelas. Ini nggak perlu jenengan edit-edit, yang kelas sudah lengkap. Kemudian di sebelah sini kalau kurikulumnya 2013 maka di sini ada KD. KD ini bisa dirubah kalau jenengan mau merubah. Misalnya kalimatnya kurang cocok atau karena kalimat ini disederhanakan dari KD yang dari Permendikbud itu sama pembuat aplikasinya disederhanakan versi beliau. Jadi yang mungkin beliau begitu. Jadi bahasanya beliau kalau jenengan kurang seret silahkan diedit, bisa diedit di bagian KD sini. KD 789. Nah, kalau cukup misalnya apa namanya tidak ada perubahan ya sudah nggak usah diedit, insya Allah cukup gitu.
Nah, itu cukup dicek saja yang bagian sini, data guru seperti tampilan awal, pastikan kelas sama nama, kemudian bobot mapel yang berikutnya. Ini tugasnya jenengan nanti ngedit. Kalau nama mapel nggak usah diedit, meskipun di sini ada harusnya ada apa namanya bahasa Arab ya kalau kelas 7, nggak perlu karena ini mapelnya matematika sudah include di dalam, nggak usah jenengan pikirkan. Yang perlu jenengan edit adalah rata-rata sumatif nilai SAS, nilai sumatif akhir semester. Ini bobotnya kalau mau diedit di sini. Nah, untuk ngeditnya silahkan diklik edit berapa sama berapa. Kalau yang umum ini 2:1. Jadi sumatifnya 2, bobotnya, nilai S sumatifnya atau akhir semesternya 1, AS-nya 1 gitu. Nah, di bawah kategorinya juga bisa diedit. Kalau mau edit 71 itu cukup, 81 itu baik, 91 sangat baik. Nah, itu nanti disesuaikan. Kalau apa namanya mau diedit. Nah, kemudian bobot sumatifnya juga bisa disesuaikan kalau mau. Kalau misalnya ada lebih dari satu sumatif, kalau KD-nya pakai 3 ya berarti ada 3 sumatif kan minimal. Nah, kalau mau dibobot boleh, kalau enggak ya sisi satu semua. Oke, selanjutnya ini saya pakai satu sumatif karena satu KD berarti. Jadi itu fungsinya di bagian mapel dan bobot. Kemudian pilih KD. Di sini tersedia KD untuk kelas 9. Ini ada 7 KD. Kemudian kalau jenengan mau milih silahkan diklik. Di situ ada anak panah, dipilih. Ada centang sama strip. Kalau enggak ya enggak usah dipilih. Kalau sudah ada silahkan dihapus, delete aja enggak masalah. Dihapus, enggak usah diisi strip. Yang diajakkan silahkan dikasih tanda cetak. Berarti itu yang dinilai dikerjakan di semester 1. Itu untuk pilih KD, siswa dipastikan kelasnya sudah sesuai. Ini kelas 9A, berarti isinya ya anak-anak 9A, jadi bukan kelas yang lain. Kemudian, jadi cuma ngecek ya, yang di bagian daftar nama siswa cuma ngecek. Kemudian berikutnya adalah input TP, tujuan pembelajaran. Nah, di sini saudara bisa lihat karena yang saya centang tadi cuma 1 KD, maka yang aktif harusnya cuma 1 KD di sini. Nah, di bawah-bawahnya silahkan nanti dihapus. Yang saya lihat tadi sebelumnya masih ada 3 kan yang dicentang, 3 atau 4 itu silahkan dibersihkan atau dihapus. Ini bisa diedit. Nah, di sini diedit uraian tujuan pembelajaran silahkan disesuaikan, melakukan kalau KD-nya melakukan operasi bilangan berpangkat rasional dan bilangan bentuk akar silahkan diedit sendiri. Di uraian tujuan pembelajarannya, indikatornya juga silahkan diisi. Mau ada berapa indikator terserah panjenengan sesuai KD-nya. Kalau KD-nya ada berapa item indikator, silahkan disesuaikan. Bisa lebih dari 4, ada yang 5, ada yang 3, sesuaikan dengan kompleksitas KD-nya. Nah, ini saya bikin 4, jadi ada 4 indikator, kemudian bobotnya sama 35, 20, 25 ini sesuaikan dengan tingkat, kalau saya sesuaikan dengan tingkat kesukarannya. Yang mudah saya kasih apa namanya bobotnya besar 35% dari nilainya begitu. Yang susah saya kasih kecil bobotnya. Nah, kemudian batasnya juga boleh diisi, ini batasnya. Jadi kalau indikatornya bilangan pangkat positif, batas anaknya ya semacam KKM-nya gitu berapa. Ini saya kasih 85, 82, 80, 80. Nah, rata-ratanya nanti di sini. Nah, di sini rata-rata 1 KD itu 82. Ya wis gampangannya sederhana, ini KKM lah, KKM di KD itu 82. Nah, itu disesuaikan, monggo sesuai panjenengan. Pastikan yang bawah-bawahnya yang tidak aktif kosong. Kalau tidak nanti dia minta ngisi soalnya. Nah, ini sudah kosong. Kemudian setelah input TP, TP1. Nah, TP1-nya silahkan diklik. Di sini yang TP kan tadi sudah kita tulis. Melakukan operasi bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar. Yang kalimat deskripsinya
jenengan bisa edit dengan klik edit di atas. Nah, diedit, klik itu. Nah, kemudian setelah itu sampai isi di kalimat awal ini juga ini bisa dirubah. Silahkan diklik yang warna biru-biru itu kalau mau merubah diedit gitu. Ini nanti fungsinya untuk menjelaskan nilai anak-anak yang nilainya di rentang ini. Nah, nilainya kalau rentangnya 0 sampai 70, maka deskripsinya nanti munculnya perlu pendampingan dan latihan melakukan operasi bilangan berpangkat rasional dan ini. Nah, kalau yang kedua perlu pendampingan saja, perlu pendampingan melakukan operasi ini menunjukkan baik gitu. Nah, ini bisa diedit, disesuaikan. Terus yang berikutnya, nanti Pak Go. Nanti. Titip. Istri. Apa ya semua ya kan total. Baik, selanjutnya di bagian bawah. Kalau ini fungsinya ini untuk yang TP yang utama. Nah, kan kita tadi di input TP itu kan ada penjelasan tentang indikator masing-masing ini kan. Nah, indikator yang kita buat tadi. Nah, bikinnya tadi 4. Nah, ini kalimat deskripsinya bisa disesuaikan juga. Melakukan operasi bilangan berangkat positif dengan apa? Misalnya ini saya samakan aja dengan yang sebelah kiri. Kalau nggak diedit nanti ini beda. Ini kan bawaan, ada yang bawaan ini. Ini masih ada aritmatika. Nah, ini kita edit ya, misalnya kita edit sekalian melakukan ini lebih ke ketik manual gitu. Jadi susah untuk di copy paste. Melakukan operasi bilangan bentuk akar dengan efektif dan efisien. Misalnya begitu. Menerapkan operasi bilangan bentuk pangkat dan bentuk akar untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Nah, kemudian kalau nilainya ini kan kalau nilainya ini ke atas ya, sesuai batas ketercapaian ke atas. Nah, kalau kurang maka di sini bisa jenengan kasih keterangan. Nah, misalnya kalau di bawah ini berlaku untuk keempat yang lainnya. Jadi kalau kurang dari 85 berarti 0,84, ini 81, 0,89 begitu. Di sini ketemunya nanti ada keterangan yang bisa jenengan buat. Masih perlu, kalau saya nih tadi bikinnya masih perlu pendampingan atau misalnya masih perlu bimbingan dan lain sebagainya, silahkan disesuaikan nanti ini mengikuti. Nah, itu kalau mau diisi. Oke, selesai. Itu untuk yang TP. Kalau TP-nya tadi saya nyentangnya kan 1, berarti cukup TP-nya 1. TP 2 di sini kosong. Nah, kan nggak ada kan? Kosong karena di bagian input TP tidak ada tadi, tidak aktif. Nah, kemudian kalau sudah dari sini selesai, kemudian inputkan nilai. Nah, karena tadi cuma 1 nilai saya, 1 KD, maka cukup nilai di sini. Nah, jadi kan saya bikinkan KD-nya 1 dengan 4 indikator, maka jenengan isi nilainya juga dengan 4 indikator. Nilai keempat indikatornya harus diisi semua. Ini di rata-rata ini gabungan dari 4 nilai itu sekian. Kalau dia di atas KKM-nya 82 tadi, maka di sini ada keterangan centang-centang. Kalau masih kurang, dikasih tanda strip. Nah, di sini nilainya di bawah ada warnanya merah.
nilainya. Ini tinggal copy paste pakai yang value, jangan lupa. Biasanya copy paste yang value biar tidak berisiko masukkan rumus. Setelah itu, kalau ini selesai, saudara di sini beres, nggak ada masalah. Nilai ini nilai sumatif ya, NS ini nilai sumatif, nilai ulangan harian begitu. Kemudian yang ini, nah ini untuk mengisi nilai sumatif akhir semester. Nah, yang ini bawaan dari nilai sini. Nah, ini ketercapaian di sini 9295, maka di sini 9295. Ini jadi bawaan. Ini sudah nggak bisa diedit. Kalau mau ngedit yang ini balik ke NS. Nah, untuk yang NSAS ini dengan isikan apa namanya? Nilainya, nilai sumatif akhir semesternya, nilai PAS-nya masukkan ke sini manual. Setelah itu ini ketemu karena bobotnya 2 ini 1. Nah, rata-ratanya tadi KM-nya 82, sini ketemu hasilnya karena ini 00 ya, 00 nilainya sekian sekian sekian. Nah, begitu. Kalau ini selesai dengan lihat rapotnya. Nah, rapotnya di sini muncul nama siswa Abdullah Yusuf Azam matematika, rinciannya 9275. 92 ini nilai KD-nya, nilai KD yang ini, nilai KD yang di sini ini 92. Kemudian 75 ini nilai PAS-nya. 86 ini nilai rapotnya. Dari 2 ini kalau diolah jadi 86. Terus di sini deskripsinya. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam melakukan operasi dan bilangan pangkat rasional akar. Nah, ini kayaknya masih double ya. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam melakukan operasi bilangan pangkat rasional dan bentuk akar. Oke, itu deskripsinya. Kalau di rekap nilai, ini rekap nilainya TP1, TP2 sampai TP berapa, dipisah ini nilainya berapa, kemudian SAS-nya ini rapotnya. Oke, yang bintang nanti di deskripsi siswa munculnya mana ya? Nah, di sini ada 79 bintang. Itu artinya dia belum apa namanya lolos KKM 82 95 bintang, ada bintangnya. Nah, ini juga 81 bintang, itu artinya belum mencapai batas yang kita tentukan tadi. Nah, oke, begitu. Kemudian kalau rekap sama ini tadi yang direkapkan. Kalau keterangan bintang itu berarti dia tidak tuntas, belum tuntas. Kemudian yang terakhir, nah ini levelnya 4 karena nilainya 92. Nah, ini kalau nilainya berapa nanti bisa muncul TP-nya apa, kemudian nilainya berapa, deskripsinya apa. Nanti di sini muncul levelnya. Nah, misalnya ini Zaki. Ya, Zaki kan levelnya 2 karena ada 2 bintangnya kan 2, ada nilai yang tidak tuntas, 2 nilai yang tidak tuntas di indikator tadi. Kalau bedanya begitu ya. Kalau 4 ya nggak ada tambahan, ini 2 itu sama, 2 nilai yang tidak tuntas levelnya. Nah, ini level 3 sudah otomatis begitu. Itu insya Allah untuk pengisian. Nanti selesai minta tolong diupload di folder output rapot. Nanti biar wali kelas ngambil nilainya di folder itu. Silakan dikopikan di situ. Nah, nanti saya kirimkan untuk form atau aplikasi wali kelas. Sementara masih dipelajari biar tidak ada permasalahan. Insya Allah itu terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.